Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 1.1 Penerapan Pemikiran Ki Hajar Dewantara bersama saya Wiwin Widiati, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Perasaan saya selama melakukan perubahan dan setelah mengikuti pelatihan di modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah senang karena bisa melakukan perubahan cara berpikir dan cara berperilaku saya tentang pendidikan. Beruntung karena bisa mengoreksi sistem pembelajaran saya di kelas, dan saya merasa bahagia bisa melibatkan dan berkolaborasi dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya terinspirasi untuk mengubah model dan metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Adapun ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah sebagai berikut. Saya mengubah metode pembelajaran yang semula terpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada peserta didik atau student center dengan berkolaborasi, menanamkan nilai kreatif, mandiri, aktif, dan berani. Praktik baik aksi nyata dimulai dengan menyusun perencanaan. Adapun perencanaan dimulai dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan teman sejawat, dalam hal ini adalah waka bagian kurikulum, tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya membuat dan menyusun rencana dan tahapan tersebut dalam modul pembelajaran yang kemudian akan dipraktekkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pembiasaan baik atau pelaksanaan budaya mutu di sekolah kami dilaksanakan setiap hari, dimulai dengan kegiatan penyambutan siswa di pintu gerbang. Kegiatan ini sesuai dengan visi kami, berbudaya dan berkarakter. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan baik, untuk membangun chemistry yang baik antara guru dengan murid, juga membina ikatan yang lebih erat lagi. Selain itu juga mengkondisikan persiapan siswa dalam rangka menghadapi kegiatan pembelajaran, baik kondisi secara fisik maupun kondisi yang lainnya. Dan ini sekali lagi sejalan dengan visi dan misi dari sekolah kami. Kebiasaan baik ini dilaksanakan setiap hari 10 menit sebelum bel masuk berbunyi, dan ini diatur atau dijadwalkan setiap hari berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Pembiasaan baik berikutnya atau budaya mutu berikutnya adalah pelaksanaan dari visi religius berupa pembacaan juz amma di awal kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum pelajaran jam pertama, kita mulai dengan pembacaan juz amma yang didampingi oleh guru pertama di kelas tersebut. Ini sekali lagi sebagai pelaksanaan dari visi religius sekolah kami untuk mencetak warga atau siswa yang beriman dan bertakwa. Pelaksanaan budaya mutu yang lain berupa pembiasaan merapikan atau menyiapkan anak-anak di depan kelas sebelum masuk ke kelas setelah pembacaan juz amma tadi. Jadi ini dilaksanakan di jam pertama. Gunanya adalah untuk mempersiapkan diri peserta didik secara matang, mengecek kerapihan berpakaian juga, mengecek kedisiplinan waktu juga, dan lain sebagainya. Semua ini berhubungan dengan pembentukan budaya dan karakter menjadi budaya dan karakter yang lebih baik untuk anak-anak didik.
Pada pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan doa bertujuan untuk membangun menciptakan karakter siswa yang religius. Pemberian ice breaking di awal pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan semangat anak dalam menghadapi pembelajaran. Dalam rangka menumbuhkan atau menciptakan situasi dan kondisi kelas yang nyaman, perlu kiranya dibuat kesepakatan kelas ya. Jadi kegiatan diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas. Pelaksanaan pembelajaran materi perumusan dasar negara. Pada kesempatan ini mereka dibuat secara berkelompok. Setiap kelompok mempunyai tugas membuat mind mapping tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya mereka memahami, mengidentifikasi tentang bagaimana perumusan dasar negara Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada kesempatan ini mereka secara berkelompok membuat mind mapping. Tujuannya adalah sejauh mana pemahaman mereka akan materi perumusan Pancasila dengan cara dibuat mind mapping. Ini dikerjakan secara berkelompok. Mereka bekerja sama, berkolaborasi, berjibaku untuk membuat mind mapping sedemikian rupa sebagus mungkin sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan keinginan mereka yang dituangkan ke dalam sebuah kertas karton. Untuk membangkitkan semangat belajar anak, sebelum presentasi dimulai dijeda dengan ice breaking. Pada sesi presentasi, semua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan penuh antusias secara bergantian. Mereka memaparkan hasil mind mapping yang mereka susun dan mereka buat dengan berbagi tugas di dalam presentasinya. Setelah selesai kegiatan, saya memberikan penguatan terhadap hasil-hasil presentasi yang mereka sampaikan dengan sangat baik. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus melakukan refleksi agar bisa mengetahui sejauh mana tantangan yang saya hadapi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi adalah ada dua. Yang pertama, masih adanya anak yang tidak aktif atau pasif dan hanya mengandalkan temannya saja pada saat bekerja kelompok atau diskusi. Kemudian yang kedua tantangannya adalah masih adanya anak yang tidak mau atau belum berani berbicara di depan atau presentasi. Solusinya adalah pertama, memberikan bimbingan secara individu agar bisa bekerja sama dan percaya diri. Berikutnya, memberikan bimbingan dan arahan untuk berani tampil dan berbicara di depan atau presentasi dan lebih sering mengadakan kegiatan pembelajaran yang sejenis agar anak-anak bisa terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Herawati SPD. Saya guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 2 Cipanas dan saya merupakan teman sejawat dari Ibu Wiwin Widianti SPD CGP angkatan 9. Menurut saya, pembelajaran dilakukan oleh beliau sudah berpihak pada siswa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika anak-anak belajar dengan beliau itu sangat senang,
Dan luar biasanya itu beliau mampu merangkul, mampu memfasilitasi anak dengan karakter yang berbeda-beda. Itu sangat luar biasa sekali. Menurut saya itu bukan hal yang mudah, tetapi oleh beliau Masya Allah sekali. Dan saya sangat terinspirasi sekali oleh beliau untuk menjadi pendidik atau guru yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Ibu, semangat terus untuk mengikuti CGP Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Faridatus Salisa. Saya akan memberikan testimoni pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Iwin selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sungguh luar biasa dan saya sangat senang mengikutinya karena tidak membosankan dan tidak menjenuhkan. Sebelumnya saya belajar pendidikan Pancasila itu jenuh, tapi dengan Ibu Iwin saya merasa semangat dengan model dan metode pembelajaran yang kreatif dengan permainan, diskusi, dan lain-lain. Ibu Iwin selalu memberikan ice breaking di awal maupun di tengah-tengah pembelajaran. Dan sekarang saya merasa senang belajar pendidikan Pancasila. Terima kasih Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.